Haleluya, salam kemenangan iman, shalom, selamat pagi. Kami menyapa saudara-saudara terkasih semuanya yang ada di rumah untuk ikut bersama dengan kami dalam acara doa bersama dengan Ibu Esther di pagi hari yang sangat diberkati Tuhan. Saudara terkasih, besar kerinduan kami untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada kami. Bapa, kami cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa,
nyatakan pujian ini saudaraku dari awal. Sama-sama kita berkata, Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau selalu baik bagi kami. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Ku menyembah, ku memujimu. Aku memujimu, Bangun aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. sekali lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Aku cintakan. Bapa ku cintakan. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Kami cinta Kau, kami puji, kami sembah Kau pagi hari ini. Kiranya pujian penyembahan kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Amin. Tuhan, Amin. meninggikan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, penuhkan kami dengan sukacita dan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan mengalir atas tubuh kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah yang intim dengan Engkau di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan puji Tuhan, kami akan sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya saudara terkasih. Haleluya. Sukacita bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Kami juga sangat bersyukur kita boleh sama-sama menyaksikan siaran langsung ini saudaraku. Jangan ada yang ketinggalan. Mari kita memberi yang terbaik pada pagi hari ini kepada Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan saudaraku. Kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Mari kita bersukacita. Haleluya.
Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu ya Tuhan, ini adalah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami kembali lagi datang kepada Engkau untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari saudara terkasih yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, mari kita buka hati kita pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia di tempat kudusnya. Jikalau kita pikirkan saudaraku, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah debu dan tanah, tidak berharga. Tapi Tuhan Yesus baik. Dia selalu menolong kita. Tuhan tetap abadi. Burung di udara tak akan pernah berubah sampai selamanya. Sampai selamanya. Kami mau tetap percaya ya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. katakan kepada Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh akan terjatuh.
Nyanyian kami adalah iman kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa karena firman-Mu berkata burung di udara juga Engkau pelihara. Apalagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi, bahkan Engkau mencurahkan darah-Mu bagi kami. Engkau mati bagi kami, Engkau berbilur-bilur bagi kami ya Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi pada saat ini, yang kami percaya Tuhan menjaga kami, Tuhan menolong kami, amen, dan Tuhan memberkati kami. Amen. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Hati kami terus terbuka kepada Tuhan. Amen. Kami mau lekatkan diri kami kepada-Mu. Kami mau jadikan diri kami menjadi tawanan roh. Jadikan kami menjadi tawanan roh-Mu ya Tuhan. Amen. Kami dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami akan terus hidup dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari kami, yang sudah menolong kami. Dan pagi hari ini juga kami akan dilengkapi lagi Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, berkati kami semua teman sahabat kami yang ikut serta dalam doa ini. Tuhan Allah memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Tuhan menolong kita semua. Sebagaimana pujian kita, jadilah bagi kita saudara. Bahwasanya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memeliharakan kita. Haleluya. Pagi hari ini mari kita akan baca firman Tuhan yang memberkati kita saudara, dari Kisah Para Rasul 7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat 19 ya saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Kisah 7 ayat 1 sampai 19. Kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sudah dapat semuanya ya saudara. Mari kita akan baca. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, ayah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya
walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi barang siapa yang akan memperbudak bangsa mereka itu akan dihukum. Firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatnya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, maka bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Bersama-sama raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa itu dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Nah, puji Tuhan. Sesungguhnya ini adalah lanjutan daripada pembacaan firman Tuhan yang kemarin, saudaraku, bagaimana Stefanus, saudaraku, ya disesah, saudaraku yang kekasih, ya. Kalau saya baca sedikit, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberty. Orang-orang jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Beberapa Yahudi dari Kilikia. Orang-orang itu mempersoalkan jawab tentang Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar ia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan terhadap Allah. Dan dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya di kehadapan mahkamah agama. Lalu mereka menunjuk saksi-saksi palsu berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ini adalah sambungannya supaya kita tidak jomblang, ya saudaraku yang kasih. Nah, kenapa ini, saudaraku? Dan pada akhirnya besok akan kita lihat bagaimana Stefanus itu dibunuh, saudara. Ya, supaya kita tahu alur kisahnya, saudaraku. Ya, rasul-rasul itu memilih 7 orang, saudaraku yang kasih, yang penuh hikmat, yang penuh roh, yang terkenal baik, saudaraku. Maka di antaranya juga ini, saudaraku yang kekasih, Stefanus ini adalah salah seorang orang yang terkenal baik, yang penuh roh, yang diurapi oleh Tuhan, penuh hikmat. Nah, saudaraku, dia memberitakan firman Tuhan dengan berani
dengan penuh kasih karunia, penuh dengan urapan Roh Kudus. Dia mengadakan banyak tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Dia juga mengajar orang-orang banyak dengan penuh hikmat. Tetapi saudaraku, orang-orang, sebagian orang, saudaraku yang kasih, cemburu, iri hati. Akibatnya, saudaraku yang kasih, Stefanus itu, saudaraku yang kasih, dibunuh. Pertama diseret dia, saudaraku yang kasih, ke depan mahkamah agama, ditanyai. Lalu kemudian ada orang-orang yang memberi kesaksian palsu dari yang tidak diberitakan oleh Stefanus. Saudaraku, mereka mengatakan bahwasanya Stefanus itu menghina bait Allah, menghina Musa, bahkan menghina hukum Taurat. Saudaraku yang kasih, mereka, saudaraku yang kekasih, mengucapkan saksi dusta, hal-hal yang tidak benar, sehingga orang-orang lain, saudaraku yang kasih, marah. Saudaraku, inilah perbuatan orang-orang yang iri hati, yang benci, yang cemburu. Jangan kita biarkan sifat ini, saudaraku yang kasih, ada dalam hati kita. Biarlah kita senang melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita, saudaraku yang kasih, terbeban melihat orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Jangan, saudaraku yang kasih, kita senang melihat orang susah melihat orang senang. Jangan terbalik. Tetapi marilah kita, saudaraku yang kasih, mendukung orang-orang yang berhasil, mendukung orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Memang pada saat ini dibutuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, saudaraku. Tapi mereka, saudaraku, justru iri hati, benci, bahkan menyeret Stefanus itu ke depan mahkamah agama. Saudaraku yang kekasih, ini, saudaraku, khotbah Stefanus ini, saudaraku, kita melihat Stefanus ini berkhotbah di hadapan Sanhedrin. Saudaraku, ini adalah khotbah pembelaan iman, seperti, saudaraku yang kekasih, pemberitaan Yesus Kristus. Saudaraku, dewasa ini, akhir-akhir ini ada begitu banyak, bahkan memang firman Tuhan berkata akan muncul Mesias-Mesias palsu. Dan memang sejak dulu pun ada orang-orang yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan itu. Kebangkitan Tuhan Yesus pun, saudaraku, ada orang-orang berkata, kita bilang aja bahwasanya bukan Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain. Kita bilang aja Tuhan Yesus itu bukan bangkit. Sejak semula, saudaraku, setan itu memakai orang-orang yang bisa dipakainya untuk, saudaraku yang kekasih, menyimpangkan kebenaran firman Tuhan itu. Sampai pada saat ini juga kita lihat bagaimana Stefanus ini, saudaraku, memberitakan firman Tuhan dengan benar, tetapi orang-orang tetap juga ingin menyimpangkan pengajaran Stefanus itu, saudaraku yang kasih. Bagaimana Stefanus memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan dengan benar. Saudaraku, Stefanus itu adalah seorang pelopor yang membela iman Alkitabiah, saudaraku yang kasih, terhadap mereka yang menentang ajaran Kristen. Karena ada ajaran-ajaran yang menentang Kristen, saudaraku. Tapi salah satu pelopor pembela kebenaran, saudaraku yang kekasih, adalah Stefanus ini. Bahkan dialah orang yang pertama sekali, saudaraku yang kasih, yang mati syahid. Mati syahid itu artinya mati untuk mempertahankan kebenaran, bukan membela Yesus. Yesus tidak perlu kita bela, dialah pembela kita. Tapi mati syahid artinya, saudaraku yang kasih, mati untuk membela kebenaran firman Tuhan itu, mempertahankan, memperjuangkan kebenaran itu, saudaraku yang kasih. Jadi Stefanus ini, saudaraku yang kekasih, ya, dia beritakan semua. Kita lihat dari awal bagaimana dia tadi, saudaraku yang kasih, berkhotbah membela. Saudaraku, benarkah demikian? Dikatakan, apakah benar demikian? Hai Stefanus, engkau mau menghina bait Allah ini, engkau mau menghina Musa, menghina Allah. Benarkah demikian? Kata mereka, saudaraku yang kasih. Kemudian Stefanus dengan penuh roh itu berkata di sini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran.
berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah dia dari negeri orang Ur Kasdim, dan dia menetap di Haran. Dia sampaikan semuanya itu dengan baik dan jelas. Bagaimana? Dan mereka tahu juga itu. Nenek moyang kita, mereka ada di situ. Mereka mengerti akan itu. Tapi bagaimana Stefanus itu menjelaskan dengan baik dan benar dari awal panggilan Tuhan kepada Abraham sampai kepada Ishak, saudara yang kasih, sampai kepada Yakub, Ishak, dan sampai keturunannya. Nanti akan kita lihat lagi besok sampai kepada Musa, dijelaskan oleh Stefanus, saudaraku. Melihat itu, sebenarnya sebagian besar mereka heran, dari mana Stefanus mendapatkan hikmat yang demikian rupa. Banyak orang yang terkagum-kagum akan hikmat, saudaraku yang kasih, daripada Stefanus ini. Kebenaran, saudaraku yang kasih, serta kesediaan Stefanus untuk mengorbankan hidupnya guna untuk mempertahankan kebenaran. Dia menyala, dia bergairah, saudaraku. Dia tidak sedikit pun takut. Tadi sudah kita baca bagaimana jelasnya semuanya keterangan atau penyampaian dari pada Stefanus itu, saudaraku. Dia jelaskan dengan baik. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dia berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan oleh orang-orang kudus. Apa dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang kasih? Saya membaca dalam kitab Yudas, saudaraku, ya. Yudas pasal 1 saja, satu pasal saja ini Yudas, ya. Dikatakan Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepadamu oleh orang-orang kudus. Jadi pertahankan iman itu, saudara. Pertahankan kebenaran itu. Jangan diselewengkan, jangan disesatkan kebenaran itu. Paulus berkata, saudaraku yang kasih, Yudas, ya, saudaraku, dari Yudas, ya, aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku yang kukasihi, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis kepadamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi saudaraku yang kekasih, kebenaran jangan dicampur-campur. Jangan kita berusaha mencari kasih pembelaan manusia. Jangan kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia. Kita tidak bisa menyenangkan hati manusia sekaligus menyenangkan hati Allah. Tapi kalau kita menyenangkan hati Allah, Allah bisa mendorong setiap orang, saudaraku yang kasih, untuk terbuka hatinya, menerima kebenaran, sehingga kita menjadi dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Tapi kalau kita dikasihi oleh manusia, belum tentu dikasihi oleh Allah. Mencari berkenan kepada manusia belum tentu berkenan kepada Allah. Karena saudaraku yang kekasih, apa dikatakan oleh Paulus juga dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-9. Galatia 1 ayat 9 dikatakan begini, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Begitu tegasnya Paulus, saudaraku yang kekasih, mengatakan ini, terkutuk. Tidak ada ampun-ampun bagi orang yang terkutuk, saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus mempertahankan kemurnian firman Tuhan ini. Jangan dicampur-campur, saudaraku yang kekasih, jangan dicampur-campur. Jangan menurut ini, menurut itu, menurut hamba Tuhan ini, menurut gereja ini. Kita tidak perlu, saudaraku yang kasih, menurut gereja itu, menurut gereja sana, menurut hamba Tuhan ini. Saudaraku yang kasih, tidak menurut siapa-siapa. Tapi ini firman Tuhan sudah jelas. Kalau kita mau belajar dari gereja,
Saudaraku yang kasih, belajarlah kepada gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula dalam kisah 1, dalam kisah 2, saudaraku yang kasih, itulah kehidupan gereja mula-mula. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka penuh Roh Kudus, bagaimana mereka bersehati, bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, kemurnian kebenaran itu perlu kita hidupi, perlu ditegakkan. Jangan dicampur-campur, saudaraku. Ya, karena pada akhir zaman ini banyak orang yang menyesatkan. Ya, saudaraku yang kasih, terpleset sedikit ya, diplesetkan sedikit kebenaran itu. Tapi sedikit, saudaraku, kalau diplesetkan, saudaraku, makin ke sana nanti, saudaraku, makin jauh. Saya pernah waktu sekolah, saudaraku, SD, SMP lah ya, ada buku yang besar, kemudian buku tulis yang besar itu buku folio ya. Lalu ada di atasnya itu ada garis-garis titik-titik, di bawah juga ada titik-titik. Kalau kita tarik garis, saudaraku, kita hitung itu 1, 2, 3 di atas, 1, 2, 3 itu di bawah. Lalu kita tarik garis itu lurus. Kadang-kadang kita entah penggaris kita, saudaraku, ya terpleset sedikit. Tadinya kita bawa itu dari atas, kita tarik ke bawah begini, wah udah sampai kemana? Udah melebar. Sudah melebar, tidak lagi lurus. Kalau ada sedikit kesalahan, saudaraku, dari awal, maka nanti ke ujung sana akan melebar. Kalau kita lihat ajaran-ajaran sesat itu, sebenarnya ajaran sesat itu dari mana sih? Dari gereja. Ajaran sesat itu dari gereja. Kalau ajaran-ajaran yang lain di luar daripada Alkitab, kita sudah tahu firman Tuhan berkata, yang kita baca kemarin, saudaraku yang kasih, di luar aku tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Siapa yang tidak mengakui Yesus itu adalah juru selamat, jalan ke sorga, itu, saudaraku yang kasih, sudah sesat. Tapi ada yang mengatakan, saudaraku yang kasih, Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu sedikit penyimpangan. Itulah penyesatan itu. Aspal katanya. Aspal, asli tapi palsu. Ya, fotokopian uang itu. Ya, uang itu kenapa banyak orang tertipu? Karena memang mirip, sangat mirip. Tapi ada sedikit di situ yang ada rahasianya. Contohnya dalam uang apa? Ada garis birunya itu, ada gambar bayang itu, ya. Kalau kita tidak lihat, makanya kalau ya pemerintah kalau masa-masa ini ya, saudaraku, selalu dikatakan diraba, diteropong, ya, gitu, saudaraku, diraba, diteropong, dilihat, gitu ya. Nah, dari lembaran itu juga tahu. Kemudian diraba, ada itu bayangannya. Nah, tapi memang kalau nggak dilihat, kalau dilihat sepintas, wah mirip banget. Maka banyak ada uang-uang palsu, tertipu. Uang palsu itu biasanya bukan uang 2.000, bukan uang 5.000, bukan uang 10.000 juga, bahkan bukan uang 20.000. Tapi uang palsu itu kebanyakan uang berapa? Uang 100.000, paling sedikit uang 50.000. Siapakah yang menipu itu? Biasanya orang-orang yang tahu firman, yang sudah belajar firman, tapi mulai mencari pembenaran sendiri supaya dia diterima oleh orang lain. Apalah artinya, saudaraku yang kasih, diterima orang lain, tetapi Tuhan tolak, saudaraku yang kasih. Jangan sampai kita ditolak. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita belajar pada saat ini dari Stefanus ini, saudaraku yang kasih, dia sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu dengan jelas. Dia sampaikan dari awalnya, dari panggilan Tuhan kepada Abraham, saudaraku yang kasih. Bahkan nanti besok akan kita pelajari lagi sampai Musa dan berikutnya. Saudara, mari pegang kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan menguatkan kita. Oleh sebab itu baca firman Tuhan, supaya jangan hanya katanya-katanya, tapi kita tahu kebenaran firman dari perjanjian lama.
Hari ini saudaraku di doa kita setiap pagi kita hanya membaca perjanjian baru karena waktu kita singkat. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan tinggalkan saudaraku perjanjian lama, tetap baca perjanjian lama. Nanti waktu saudara ada lagi, baca lagi perjanjian lama supaya kita diberkati oleh keseluruhan firman Tuhan itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru saudaraku. Stefanus itu saudaraku menguasai firman Tuhan itu saudaraku dan menghidupinya. Puji Tuhan saudaraku, hidupilah firman Tuhan ini ketika kita saudaraku diperhadapkan oleh apapun, dalam keadaan situasi apapun, diperhadapkan kepada orang-orang yang mau saudaraku yang kekasih yang mau menyerang kita. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, ada kekuatan, ada saudaraku yang kekasih, ada kesanggupan bagi kita, ada berkat bagi kita saudaraku. Peganglah kebenaran firman Tuhan itu, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu menjadi kehidupan, firman itu menjadi kekuatan. Amen. Firman itu memberkati kita, menguatkan kita, memampukan kita, saudaraku yang kasih, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hidup. Bagaimanapun keadaan kondisi, saudaraku yang kasih, musim kemarau, musim apapun itu saudaraku, kalau ada saudaraku yang kasih, ada makanan, ada minuman, saudaraku yang kasih, akar pohon itu, saudaraku yang kasih, menemukan mata air itu saudaraku, maka pohon itu akan tumbuh segar, berbuah saudara. Demikian kita bagaimanapun keadaan kondisi pada saat ini, saudaraku yang kekasih, tetapi sepanjang kita saudaraku mengakar pada firman Tuhan, mengakar kepada kebenaran, maka kita akan tumbuh segar, kita akan muncul sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang menghadapi setiap pergumulan masalah dunia ini. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi saudaraku, itu akan menguatkan kita. Kapankah kita disebut sebagai pemenang saudaraku yang kasih? Ketika kita tahan dalam ujian itu, menang menghadapi ujian itu. Olehnya hadapi ujian itu saudaraku yang kasih. Hadapi saudaraku. Perjuangan adalah sebuah keharusan, tapi kemenangan sebuah kepastian. Amin. Menanglah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ini firman Tuhan saudaraku yang memberkati kita. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih. Haleluya. Kita berdoa untuk kebenaran firman, dan kemudian nanti kita akan berdoa saudaraku yang kasih ya untuk keadaan bangsa kita. Tetap kita berdoa karena ternyata pada saat ini kondisi keadaan saudaraku begitu sungguh sangat saudaraku yang kekasih meningkat keadaan ini. Tapi jangan takut saudaraku yang kasih, tetap kuatkan, teguhkan hati kita saudaraku yang kekasih, tetap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Diberkati, ditinggikan dan dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Kami belajar Tuhan pada saat ini daripada hamba-Mu Stefanus. Oleh karena dia Tuhan adalah orang yang sungguh mengasihi Engkau, dia membuka hati kepadamu Tuhan, dia hidup dengan iman ya Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang menyeret dia ke depan mahkamah agama, bahkan pada akhirnya dia dibunuh, Tuhan, dilempari, dirajam dengan batu ya Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia menyampaikan firman-Mu dengan iman, dengan teguh, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran ya Tuhan. Dia mempertahankan kebenaran itu, dia menyampaikan kebenaran itu dengan baik dan jelas ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tahu bagaimana Yesus berdiri untuk membela Stefanus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini merasuk hati kami ya Tuhan. Kebenaran itu menguasai hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mencari untuk berkenan kepada manusia. Sekalipun kami diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Tapi biarlah firman itu terus hidup, berkuasa dalam hati kami. Kami tidak akan pernah bimbang kepada kebenaran itu ya Tuhan. Kami mempertahankan kebenaran dan kami menghidupi kebenaran itu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Dimuliakanlah Tuhan. Kami isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami pelajari firman-Mu. Oh Tuhan, bagaimana Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah, karena Engkaulah yang menolak pengajaran itu, sehingga aku menolak Engkau dan menjadi imamku dan menolak anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kebenaran
Kami tahu kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami tahu kebenaran itulah yang memulihkan kami. Tuhan, kami buka hati kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mau hidupi kebenaran itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bawalah kami terus kepada kebenaran oleh Roh Kudus yang menolong kami, yang mengajari kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang daripadamu ya Tuhan. Tapi kami mau terus buka hati kami kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran itu. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa saudaraku untuk kondisi keadaan bangsa kita. Sungguh sangat penting sekali kita berdoa saudaraku untuk keadaan bangsa negara kita. Saya yakin Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan bedakan saudaraku yang kekasih. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jamah. Tetapi saudaraku yang kekasih, untuk kondisi keadaan ini saudaraku, saya melihat kemarin surat keputusan daripada Gubernur Jakarta, saudaraku, akan ada lagi pembatasan-pembatasan saudaraku yang kekasih. Bahkan ada yang hanya 25% terhadap rumah Tuhan juga saudaraku yang kasih ada di situ. Tapi nanti akan kita lihat lagi untuk berikutnya. Kita berdoa saudaraku supaya hikmat Tuhan ada bagi pemerintah kita semuanya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini saudaraku yang kasih. Kita doakan begitu banyak orang yang terpapar saudaraku yang kasih. Begitu banyaknya. Oleh sebab itu saudaraku, jaga diri kita, tambahkan imun kita, tambahkan iman kita, saudara. Imun dan iman, saudara. Pakai prokes kita, saudaraku. Saya tidak pakai prokes di sini karena memang di sini tinggal saya ya, saudaraku. Saya yakin juga di rumah-rumah saudara mungkin tidak. Tapi begitu kita keluar rumah, saudaraku, jangan sampai lengah, saudara. Atau orang datang ke rumah kita pun langsung pakai, seandainya ada orang tetangga atau siapapun itu, saudara. Peliharakan saudaraku yang kasih kesehatan kita semua dan keluarga kita. Kita doakan saudaraku, bangsa negara kita, pemerintahan kita semua, dan keluarga-keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ada hikmat Tuhan pada pemerintah kita, dan kita perlu taat kepada pemerintah, saudara. Apa yang disarankan oleh pemerintahan kita, kita taati, saudaraku. Dan kita doakan begitu rumah-rumah sakit pada saat ini penuh, saudaraku yang kekasih, sehingga ada banyak orang-orang yang terpapar itu, saudaraku, harus dirawat di tenda-tenda. Untuk itu, saudaraku, bagi kita sekarang, saudaraku, kita berdoa supaya tangan Tuhan melindungi kita. Selalulah saudaraku yang kasih sadari, imani ada darah Yesus. Ketika orang Israel itu ada di tanah Gosen, saudaraku, mereka taruhkan darah domba Paskah itu di jenang pintu mereka, sehingga malaikat maut itu, saudaraku yang kasih, lewat. Makanya dikatakan Paskah, Passover, saudaraku yang kasih, dilewatkan ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa semuanya, saudaraku yang kasih. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi keadaan bangsa kami pada saat ini yang sedang dilanda virus ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga supaya belas kasihan Tuhan turunlah atas bangsa kami ini. Kemurahan-Mu Tuhan atas bangsa kami ini. Ada kami, ada hamba-hamba-Mu, ada gereja-gereja yang Kau temukan tetap setia berdoa ya Tuhan, untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk terus berjaga atas bangsa kami pada saat ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, Tuhan Engkau berkatilah ya Tuhan. Kasih-Mu bagi Jabodetabek ini, berkatilah ya Tuhan. Di mana begitu banyaknya padatnya penduduk ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, Tuhanlah memberkati Jabodetabek ini Tuhan. Tuhanlah memberkati ibu kota kami ya Tuhan, negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh masyarakat ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami bersatu hati memutuskan mata rantai penyebaran virus itu dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan ada pada seluruh
masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Secara menyeluruh tidak di lockdown Tuhan, tetapi biarlah Tuhan semua menyadari betapa pentingnya kami harus menjaga Tuhan protokol kesehatan, mengedepankannya, dan Tuhan menjaga diri ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah menyadarkan, mengingatkan setiap masyarakat Indonesia ini di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih dan juga kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kasih Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah, tidak gampang untuk mengatasi ini semua. Bahkan untuk Tuhan mengarahkan seluruh masyarakat ini. Tetapi ada hikmat Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Terus mereka dalam kesehatian untuk membawa bangsa ini kepada kehendak Allah. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati para menteri-menteri Tuhan di bidang mereka masing-masing, di biografi mereka masing-masing ya Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya hikmat Tuhan ada pada mereka. Urapan Tuhan ada pada mereka untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Aparat negara kami Tuhan, Engkau berkatilah Tuhan untuk mengamankan seluruhnya bangsa ini Tuhan. Bahkan mendisiplinkan semuanya Tuhan. Semuanya tertib akan peraturan-peraturan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas bangsa dan negara kami ini. Memberkati masyarakat Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan kasih-Mu mengalir bagi bangsa kami ini. Begitu banyaknya Tuhan yang kami tahu, Tuhan yang terpapar dengan virus ini. Kami berdoa kepadamu, tidak akan terjadi penyebaran lagi. Berhentilah di dalam nama Tuhan Yesus. Berhentilah penyebaran itu dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang ada di rumah-rumah sakit pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, cukuplah, sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan berdatangan lagi orang-orang terpapar, tapi semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin berkurang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis kami. Tuhan, mereka kelelahan, mereka kecapean Tuhan. Kami berdoa, kuatkanlah mereka Tuhan. Mampukanlah mereka, sanggupkanlah mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai daripada security ya Tuhan, sampai kepada OB rumah sakit ya Tuhan. Perawat, suster semua. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka semua, lindungi mereka ya Tuhan. Berkati para dokter-dokter kami ya Tuhan yang bekerja dalam bagian kesehatan ini. Memang mereka memakai APD dengan lengkap, tetapi kami percaya kepada Tuhan perlindungan mulai ya Tuhan yang menjagai mereka ya Tuhan. Perlindungan daripada darah Yesus itu, ada perlindungan khusus daripada Tuhan dari sorga pada saat ini untuk setiap para medis kami. Lindungilah mereka, jagailah mereka Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk obat-obatan ya Tuhan. Bapa, untuk penyediaan obat-obatan, biarlah semua dapat Tuhan disalurkan dengan baik, dapat tercukupi orang-orang yang sakit, mendapat obat pelayanan dengan baik ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk vaksinasi ya Tuhan. Biarlah sesegera mungkin vaksinasi ini dilaksanakan, berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan seluruh masyarakat ya Tuhan, segera mereka Tuhan untuk mengikuti vaksinasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan menolong. Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang terpapar pada saat ini, Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sendirilah yang menyembuhkan mereka. Engkau sendirilah yang mengangkat penyakit itu dari dalam tubuh mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Sanggupkan mereka Tuhan. Mereka bertahan. Bahkan mereka Tuhan akan bangkit sebagai pemenang Tuhan. Menang mereka menghadapi virus-virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka yang diisolasi mandiri di rumah, Tuhan tolong mereka ya Bapak. Berkati mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Ini seruan kami kepadamu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu bagi kami. Diberkatilah Engkau. Berkati orang-orang tua, orang-orang muda, bahkan juga anak-anak sekolah ya Tuhan. Anak-anak balita ya Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Perlindungan darah Yesus ada pada mereka. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan,
pembatasan pada saat ini sedang dilakukan. Namun kami berdoa supaya Tuhan memberkati perekonomian kami. Mari kita berdoa untuk perekonomian, saudara. Kami berdoa, engkaulah Tuhan Allah memberkati perekonomian di bangsa kami. Teruslah Tuhanku, bergerak dengan baik, dengan maju. Segala kebutuhan masyarakat kami ya Tuhan dicukupkan ya Tuhan. Diberkatilah pertanian kami, semua pertanian kami menghasilkan dengan baik. Semuanya juga Tuhan, perdagangan Tuhan, berjalan dengan baik ya Tuhan. Perindustrian, penyediaan bahan-bahan makanan, semua diberkati oleh Tuhan. Pasar-pasar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya baik. Tidak ada pasar-pasar yang terpapar. Orang-orang yang bekerja di pasar yang terpapar, dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan, berkati masyarakat Tuhan yang mereka yang bekerja di kantor, yang bekerja di pabrik. Tuhan tolong mereka, pimpinan-pimpinan perusahaan. Engkau berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk mengambil setiap keputusan. Bagaimana mereka Tuhan harus bekerja, melakukan tugas mereka ya Tuhan. Dan sehingga roda perekonomian kami berputar dengan baik, berjalan dengan baik. Tidak akan terjadi krisis yang lebih parah lagi ya Tuhan. Tapi kondisi keadaan perekonomian makin baik, diberkati oleh Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan tidak ada masyarakat yang begitu panik, yang begitu ketakutan ya Tuhan. Tapi semua Tuhan berjaga-jaga ya Tuhan. Semua Tuhan melindungi dirinya ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masyarakat ke dalam tangan-Mu. Bahkan keadaan kesehatan di bangsa ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, keadaan perekonomian, keuangan di bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk para rohaniawan Tuhan. Engkau berkatilah supaya hikmat Tuhan ada bagi para pemimpin-pemimpin untuk mengarahkan setiap jemaah-jemaah yang dipimpin ya Tuhan. Untuk terus Tuhan berjaga-jaga, untuk terus bersehati, menjaga kesehatannya ya Tuhan, dan melakukan prokes Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungilah para rohaniawan seluruhnya ya Tuhan. Lindungi para pemimpin-pemimpin ya Tuhan, supaya dengan demikian terus bisa memimpin para jemaahnya dengan baik ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi semuanya Tuhan. Kami tahu tuayan banyak, pekerja sedikit. Hamba-hamba Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Ada perlindungan khusus daripadamu ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah doa kami kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua saudara-saudaraku ini semua yang berulang tahun. Berkati mereka dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Umur panjang menjadi milik mereka ya Tuhan. Tambah-tambahkan lagi umur panjang bagi mereka ya Tuhan. Dan hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan mereka yang mencari pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang berusaha, berkati usaha mereka ya Tuhan. Berhasil beruntung mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang susah sudah Engkau hiburkan, yang miskin Kau perkaya ya Tuhan. Keluarga-keluarga, suami istri bersatu hati. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berselisih-selisih ya Tuhan. Tapi semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang menyimpang ya Tuhan, dalam nama Yesus. Semua menjaga kekudusan hidup, semua menjaga persatuan kesatuan. Suami istri saling mengasihi, anak-anak tunduk kepada orang tua, anak-anak tidak terikat dengan gadget-gadget. Terus mereka Tuhan tahu membagi waktu mereka ya Tuhan, sehingga rumah-rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Semuanya kami pada saat ini yang berdoa di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka yang akan melakukan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan memimpin dan menolong. Ada mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada keberhasilan menyertai seluruh saudara-saudaraku ini. Ini doa kami di dalam nama Bapa, nama Yesus, Roh Kudus yang menghibur, menolong, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama itulah kami berdoa dan kami naikkan syukur kami kepada Bapa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian doa kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya.